Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bersama tentang mengolah data dengan Microsoft Word 2010. Di sini kita akan belajar memulai dasar-dasar mengolah dokumen dengan Microsoft Word 2010. Nah, yang pertama, cara membuat dokumen baru. Di sini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu tab File, New. Nah, atau dengan klik tombol New Blank Document. Nah, pada toolbar saat pertama kali memulai Microsoft Word, secara otomatis kita akan mendapatkan satu dokumen di dalamnya yang oleh Word diberi nama sementara dokumen 1 sebelum kita menyimpannya. Nah, pada dokumen 1 tersebut kita dapat langsung memulai pembuatan dokumen baru dan mulai mengetik naskah sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun cara menulis naskah dalam Microsoft Word 2010. Nah, bagian tengah Microsoft Word merupakan editor untuk menulis naskah. Kita bisa menulis cerita di tengah halaman. Setelah itu, suntinglah cerita yang baru saja kita ketik. Misalkan ada beberapa kesalahan pengetikan baik tentang pemakaian huruf besar, huruf miring, untuk istilah, kurang lengkap kata-kata dalam suatu kalimat, dan sebagainya. Lakukan penyuntingan dengan cara yang benar dan menurut kaidah atau prosedur yang ditetapkan oleh perangkat lunak tersebut, bukan menurut penggunaannya saja. Misalkan kita hendak mencari kata-kata tertentu dalam suatu kalimat ataupun cerita, maka ada beberapa cara. Yang pertama, kita mencari kata. Jika terletak dalam satu baris, maka pindahkanlah kursor ke kata yang dicari dengan panah menggunakan mouse. Namun, beberapa catatan penting penggunaan panah jangan digunakan seperti mesin ketik. Prosedur yang benar adalah, yang pertama, Ctrl plus panah kiri. Kursor akan berpindah ke kiri per kata, lalu yang Ctrl plus panah kanan, kursor akan berpindah ke kanan per kata. Home, kursor akan berpindah ke ujung kiri atau paling depan. End, kursor akan berpindah ke ujung kanan atau paling belakang. Nah, jika telah terlihat di halaman yang nampak, maka dengan mouse tunjuk kata yang dicari. Jika tidak nampak kata yang dicari atau bahkan entah di mana letaknya, maka carilah dengan perintah find. Setelah menemukan kata yang dicari, maka dapat dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan seperti penghapusan, penggantian kata-kata, pembetulan, dan sebagainya. Seperti cara pencarian, sebaiknya gunakan prosedur yang benar. Beberapa kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan. Yang kedua, menghapus kata. Delete, menghapus satu huruf apabila kursor tepat di depan huruf yang akan diganti. Yang kedua, backspace, menghapus satu huruf apabila kursor tepat di belakang huruf yang akan diganti. Apabila hendak menghapus satu kata, setelah pencarian ketemu, maka lakukan blok pada kata tersebut dan hapus. Yang ketiga, mengganti kata. Jika kata yang akan diganti lebih dari satu atau bahkan semua kata tertentu yang dimaksud, maka lakukanlah dengan perintah find and replace. Ikuti prosedur perintah tersebut, gunakan logika. Misalkan istilah valid hendak diganti dengan kata sahih sesuai kaidah bahasa Indonesia, maka menggunakan perintah ini akan lebih cepat. Inilah kecanggihan teknologi yang digunakan secara tepat. Yang keempat, menyalin dan memindah teks. Yang pertama, pilihlah teks yang akan disalin. Yang kedua, klik icon copy pada menu home, nanti muncul seperti di gambar berikut. Lalu kita juga dapat klik kanan pada dokumen dan pilihlah copy. Tempatkan kursor pada tempat yang kita inginkan, teks muncul. Nah, nanti kalau tempatkan kursor pada tempat yang kita inginkan, teks muncul. Lalu klik icon paste pada menu home, maka teks akan muncul. Kita lanjut yang kelima, memotong dan memindah teks. Pilihlah teks yang akan disalin, lalu klik icon cut pada menu home, nanti muncul gambar seperti berikut. Lalu kita juga dapat klik kanan pada dokumen dan pilihlah cut. Yang selanjutnya, tempatkan kursor pada tempat yang kita inginkan, teks muncul, lalu klik icon paste pada menu home, maka teks akan muncul. Yang keenam, drag and drop text. Nah, di sini pilihlah teks yang akan disalin, klik dan tarik teks ke lokasi di mana kita ingin memindahkannya. Kursor akan disertai dengan bentuk persegi panjang di bawahnya yang menunjukkan bahwa kita ingin memindahkan teks. Lepaskan tombol mouse dan teks akan muncul. Jika teks tidak muncul di tempat yang tepat,
kita tidak dapat mengklik enter pada keyboard untuk memindahkan teks ke baris baru. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Yang ketiga, menggunakan beragam jenis font. Nah, dengan menggunakan Microsoft Word, kita dapat membuat dokumen dengan beragam jenis font dan ukuran yang kita inginkan. Untuk itu, perhatikan langkah-langkah penggunaan jenis font di bawah ini. Yang pertama, menentukan jenis huruf. Nah, di sini klik menu Home, nanti ada font, lalu kotak dialog font akan ditampilkan seperti ini. Nah, jika kita dapat melihat perubahan teks yang ditampilkan di lembar kerja. Nah, seperti ini contohnya, gambar-gambarnya seperti ini. Lalu lanjut yang B, menentukan ukuran huruf. Klik menu Home, lalu nanti muncul font size. Nah, di sini kotak dialog font akan menampilkan seperti ini. Lalu kita dapat melihat perubahan ukuran teks yang ditampilkan di lembar kerja. Nah, seperti ini perubahannya. Lalu kita lanjut ke mengubah style huruf. Klik menu Home, klik icon bold, italic, and underline. Nah, yang pertama bold untuk membuat efek tebal pada teks, yang italic untuk membuat efek miring pada teks, sedangkan underline untuk membuat efek garis bawah pada teks. Nah, lanjut yang kedua, kita dapat melihat perubahan ukuran teks yang ditampilkan di lembar kerja. Nah, seperti itu definisinya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, tata cara penulisan Microsoft Word 2010. Yang pertama, untuk pengetikan huruf besar di awal kata atau kalimat, tekan tombol Shift bersamaan dengan tombol huruf kata, atau jika caps lock tidak hidup. Yang B, untuk pengetikan naskah dalam huruf besar semua, tekan tombol caps lock. Yang C, untuk menurunkan kursor ke baris berikutnya, tekan tombol enter. Yang D, untuk masuk ke paragraf baru, tekan tombol tab. Yang E, untuk memberikan spasi pada suatu kata atau kalimat, tekan tombol spacing. Yang F, untuk mengaktifkan tombol angka keyboard, tekan sebelah kanan tombol numlock. Nah, yang kelima, pengaturan peralatan teks Microsoft Word. Untuk meratakan teks pada Microsoft Word 2010, pilihlah salah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, align left, Ctrl plus L. Perataan teks sebelah kiri. Jadi kalau ingin meratakan kanan dan kiri, kita bisa klik yang align left atau Ctrl L. Lalu yang align right, Ctrl R. Perataan teks sebelah kanan. Nah, di sini bisa kita kembali ke bahasa Inggris, right kan kanan. Nah, seperti itu. Lalu yang align center, di sini Ctrl E, perataan teks sebelah tengah. Jadi perataan teks di sebelah tengah. Lalu align justify, Ctrl J, perataan teks sebelah kiri kanan. Kiri kanan. Nah, oke. Oke, sudah paham? Jadi patokannya itu left itu kiri, right itu kanan, center teks sebelah tengah-tengah, justify antara kanan dan juga kiri. Nah, lanjut yang keenam, bullets and numbering. Di sini bullets itu apa? Bullets ialah blok atau tandai bagian teks yang ingin dibuat bullets. Maksudnya bullets itu adalah poin, seperti poin titik-titik bulat-bulat atau gambar-gambar yang ingin kita gambar yang nggak sama kayak angka ataupun abjad. Di sini tuh gambar simbol-simbol. Nah, di sini cara membuat bulat yaitu yang pertama, blok atau tandai bagian teks yang ingin dibuat bulat. Lalu kita klik tab home, icon bulat. Nah, untuk memilih jenis bulat, klik tanda anak panah di bawah, klik bulat yang kita inginkan. Selain itu juga bisa memilih alternatif bulat yang lain dengan mengklik define new bullet. Nah, klik karakter lalu pilih jenis bulat yang kita inginkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau kalian ada laptop atau ada Word di HP, ya nggak apa-apa, boleh dicoba. Di situ sama aja. Yang B, number, blok atau tandai bagian teks yang ingin kita buat bulat. Nah, klik tab home icon number. Nah, di sini baru icon angka, yang tadi kan hanya simbol aja, sekarang angka. Untuk memilih jenis number, klik tanda anak panah di bawah, klik number yang kita inginkan. Selain itu juga bisa memilih alternatif bulleted yang lain dengan mengklik define new number format.
Klik karakter lalu pilih jenis number yang kita inginkan lalu klik OK. Nanti akan muncul di layar Microsoft Word kalian. Yang ketujuh, borders and shading. Dari menu page layout, borders and shading, maka akan muncul kotak dialog yang berisi tentang yang pertama, page border, membuat garis bingkai halaman. Yang kedua, Setting di sini adalah memilih bentuk bingkai halaman. Yang ketiga, style, memilih bentuk garis bingkai halaman. Color, memilih warna garis bingkai halaman. Width, memilih ketebalan garis bingkai halaman. Lalu art, memilih seni bingkai halaman. Nah, di sini hanya definisinya saja. Kalau ingin mempraktekkan langsung boleh, silahkan untuk belajar langsung di HP yang ada Word-nya dan juga di YouTube boleh, dan juga di laptop, tab ataupun komputer itu boleh. Nah, lalu klik option. Option ini memberikan pilihan pada jarak bingkai. Lalu klik OK. Nah, sekarang membuat columns. Klik menu page layout, columns. Lalu tentukan jumlah kolom yang kita inginkan. Nah, jika tidak ada yang sesuai, klik di more column, kemudian tentukan jumlah kolom. Nah, number of kolom di sini menentukan jumlah kolom, width menentukan lebar kolom, preview melihat tampilan sementara, lalu klik OK. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada sedikit bingung, boleh ditanyakan ke Bu Wafi. Kurang lebih seperti itu pengertian dari mengolah data dengan Microsoft Word 2010 atau perkenalan